يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفينا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. Itu ada dua, ada yang sorry, ada yang kinayah. Sorry yaitu kalimat cerai yang dipastikan jatuh walaupun tidak berniat. Kalau sudah itu terucap dari mulut suami, maka dipastikan jatuh talak. Mau itu dia sangat marahkah, mau itu dia bercandakah, mau itu dia mabukkah, ya nggak sadar. Yang penting terucap kalimat tersebut dari mulutnya. Mau itu ada saksi, nggak ada saksi, istrinya hadir di depannya atau nggak hadir, cuma dua, cerai sama talak. Cerai sama talak. Ya. Adapun kalimat pisah ini apakah dia arti firaq atau bukan, ini masih diperdebatkan dalam masalah bahasa. Tapi kalau cerai sama talak dipastikan sudah. Itu sudah jatuh walaupun bercanda, walaupun terlampau marah, walaupun mabuk ya. Walaupun
ngomong siapa? Yang ngomong harus suami. Ya, yang ucap harus suami. Ya. Nah, ini namanya lafadz sholih. Lafadz yang enggak mungkin. Sehingga sang suami tadi yang menjadi aktor, yang menjadi suami asli dari pasangannya di film tadi, itu bilang ke istrinya, saya cerai kamu. Itu enggak jadi. Kenapa? Karena dia hanya memisalkan, mencontohkan apa yang ada di adegan. Itu yang pertama. Adapun yang kedua, ya, adalah tolak kinayah, cerai kinayah. Lafadz kinayah itu apa? Kullu lafdin ihtamala tolak wa ghairah. Suatu kalimat, suatu ucapan yang punya arti cerai juga punya arti selain cerai. Jadi lafadz ini dipakai untuk cerai bisa, dipakai untuk bukan cerai, arti yang bukan cerai juga bisa. Seperti dia mengatakan kepada istrinya, sudah pulang kamu ke rumah keluargamu, nggak usah balik lagi, nggak apa-apa. Ini bisa arti cerai, bisa enggak. Atau mengatakan lastili bizaujah, kamu bukan istri saya. Oh ini lebih lagi. Kamu bukan istri saya. Ucapan seperti ini andainya dia berniat cerai, ya ketika ngucap itu dia niat menceraikan, hukumnya jatuh talak. Tapi kalau di hatinya nggak ada niat cerai, maka tidak jatuh talak. Adapun bohongnya dia bohong kepada Ustadz Sumbang. Ustadznya tanya, sampai waktu ngomong itu niat cerai apa enggak? Oh enggak Ustadz, saya enggak niat cerai. Padahal hatinya niat. Ya sudah, secara fikih dia belum menceraikan. Tapi bohongnya dia berat di sisi Allah. Ya. Bikin timbangan amal dosanya itu berat. Ya. Karena dia sudah berbohong atas nama Allah. Ini hati-hati. Ya, urusan hati itu urusan Allah. Secara fikih ketika
Kapan itu? An yutalliqaha fil haid. Ketika suami menceraikan istrinya dalam keadaan haid. Pas haid dicerai. Ini haram. Tapi sah. Ya, haram tapi sah. Kenapa sah? Ya karena tadi selama itu terucap dari suami, ya, dengan kalimat-kalimat yang itu kalimat cerai, maka sah. Tapi dosa, kok bisa sah sama dosa? Ya, masalah dosa itu tidak ada sangkut pautnya dengan sah. Sah itu ketika rukun lengkap. Contoh, sampean wudu rukunnya lengkap. Ada niat, basuh wajah, basuh tangan, ngusap kepala, basuh kaki, tertib, lengkap. Cuman make airnya tetangga gak izin. Make kerannya tetangga gak izin, dosa. Sah wudunya, boleh dipakai sholat, tapi berdosa. Ada orang sholat, rukunnya lengkap, takbir ihram, baca fatihah lengkap. Cuman sarungnya hasil nyuri, maka dia sah tapi dosa. Ya, bajunya hasil korupsi, sholatnya sah tapi dosa. Kenapa dosa? Ya karena dia memakai pakaian yang diharamkan, hasil haram. Gitu loh. Atau dia sholat di tempat yang di situ tempatnya orang gak izin, di terasnya orang gak izin, ya maka di sini sah sholatnya tapi dosa. Jadi dosa itu di luar daripada syarat sholat. Karena nggak ada di antara syarat sholat harus tempat yang halal, nggak ada. Yang ada tempat yang suci. Harus pakaian yang halal, nggak ada syarat sholat harus halal. Tapi harus suci. Nah suci itu sahnya sholat. Tapi urusan halal, ya urusan lain. Kalau Anda pakai pakaian haram, hasil haram, ya itu dosa Anda. Tapi sah sholatnya. Nah itu yang dimaksud, ada kalanya sah haram, sah nggak haram. Ya. Nah ini dalam hal cerai juga sama. Cerainya sah, tapi ketika dia menceraikan istrinya di masa haid, dia berdosa. Yang dosa siapa? Ya suami. Karena urusan cerai itu istri nggak ada ikut andil dalam itu. Yang punya hak cerai cuma suami. Sehingga menceraikan istri waktu haid hukumnya dosa. Dalam hal ini untuk perempuan yang haid itu ada 10 perkara yang diharamkan bagi perempuan haid. Ya, diantaranya tadi orang haid nggak boleh dicerai, haram dicerai. Yang kedua sholat, perempuan haid haram sholat. Ya, dan wajib nggak perlu diqodho, sholatnya boleh qodho. Kemudian haram tawaf, perempuan haid haram tawaf. Ketika dia itu Jeddah keluar haid, maka tidak bisa dia untuk umroh dulu. Sedia apa Ustaz? Di Mekah cuma 5 hari, sementara haid saya biasanya 7 hari. Nah ini selesai sudah. Cuma berangkat belanja aja berarti dia. Cuma yang seperti ini nggak boleh dia pulang ke Indonesia kecuali umroh dulu. Berarti apa? Dia pengecualian untuk diperpanjang, masa umrohnya diperpanjang untuk dia khusus. Dan travel harus ngerti itu hukum syariat. Travel harus paham ini urusan syariat. Oh, sudah bisa, ini sudah pesen tiket, sudah bisa. Ya, yang seperti ini harus dia itu umroh dulu, gak boleh langsung pulang, gak bisa, harus umroh dulu. Walaupun itu ngerusak program. Ya. Terus yang keempat adalah memegang Quran, haram memegang mushaf, gak boleh perempuan haid memegang mushaf. Yang kelima membawa mushaf, dia membawa tas isinya Quran, haram. Dia nggak megang, cuman membawa sesuatu yang situ ada mushafnya, haram, nggak boleh. Kalau haid. Yang keenam membaca Quran, haram, ya, nggak boleh, dosa membaca Quran. Ustaz, saya takut hafalan luntur, bisa dengar MP3 kok, nggak harus baca. Dengar MP3, cari surat apa, ayat berapa yang sampean takut hilang, itu aja diulang-ulang.
Ya, nggak ada alasan untuk Anda membaca. Yang ketujuh, ya, menetap di masjid haram. Ya, nggak boleh perempuan haid menetap di masjid. Kalau musola nggak apa-apa. Apa bedanya musola dan masjid? Dari sisi wakaf awalnya kayak apa. Ya. Terus yang kedelapan, lewat masjid, lewat. Ngambil kunci yang ketinggalan, itu nggak boleh. Ya, kalau yang junub boleh. Junub, orang yang junub itu netep masjid nggak boleh. Tapi kalau lewat nggak apa-apa. Ya, matikan lampu terus keluar lagi, itu nggak apa-apa. Dia haid nggak bisa. Ya. Yang kedelapan, puasa. Puasa perempuan haid haram puasa. Ya. Berapa ke-9 ya? Haram berpuasa. Yang ke-10, dihubungi, digauli. Haram perempuan haid digauli. Ya, tunggu sampai dia suci, sampai dia mandi wajib, aku boleh digauli. Nah, ini termasuk yang diharamkan perempuan haid adalah dicerai. Tapi bukan dia yang dosa suami. Yang dosa suami, kecuali ketika dia sedang haid, dia minta dicerai. Mungkin sudah nggak kuat sama suaminya yang pemarah ke apa, ceraikan saya. Oh, kamu sedang haid, nggak apa-apa, sudah ceraikan. Ketika suami menceraikan dia dalam haid, suami nggak dosa, nggak dosa. Kenapa? Karena permintaan dari pihak istri. Cerai ini permintaan dari pihak istri, nggak dosa nih. Ya. Nah kemudian atau fituhrin jama'aha fi, atau dia termasuk cerai yang haram ketika menceraikan istri di masa suci yang sebelum dicerai sempat dihubungi dulu, sempat digauli, baru dicerai. Ini haram. Kenapa? Khawatir ada janin, khawatir jadi. Maka di sini jangan menggauli istri ketika Anda pengen menceraikannya. Ya. Kenapa Ustaz? Karena kalau sudah iddah lama, dan iddah itu berat, tapi itu wajib. Berat tapi wajib. Nah, kalau sudah iddah itu lama, kasihan sang perempuan tadi. Maka dikatakan di sini wa huwa sahih. Talaknya itu sah. Wa in kana zauj athiman bih, walaupun sang suami berdosa dengan cerai seperti itu. Ya. Hada kullu fima idza kanat mutallaqah madkhulan biha. Ini semua jika yang dicerai itu sebelumnya sudah pernah digauli. Pembagian cerai antara sunnah atau apa, boleh atau enggak boleh, itu kalau yang istri yang dicerai ini sebelumnya sempat digauli. Tapi jika dia belum pernah digauli, ya ini. Kalau dia belum pernah digauli, maka boleh diceraikan dalam keadaan haid. Kenapa? Karena nggak ada iddah. Perempuan yang nggak pernah disentuh oleh suaminya, tahu-tahu dicerai, itu nggak ada iddah. Besoknya dilamar orang nggak apa-apa. Besoknya dilamar orang langsung nggak apa-apa. Ya, kenapa? Karena belum disentuh, belum dihubungin, maka nggak apa-apa. Langsung besoknya nikah, sehingga nggak ada alasan menyakiti dia, nggak ada. Mau waktu haid nggak apa-apa, nggak masalah. Ya, atau dia masih kecil, belum balik, boleh ya menikah perempuan itu belum balik. Ya, belum balik. Jadi kalau di Indonesia syaratnya umur 19. Ini maaf, aturan seperti ini bisa bikin banyaknya anak pacaran. Akhirnya hamil di luar nikah, tanggung jawab siapa? Tanggung jawab siapa seperti itu? Ini berat, ya. Sehingga kebijakan itu harus bijak. Kebijakan itu harus bijak. Kalau enggak bijak, maka hasilnya malah membuat banyak maksiat. Banyak orang-anak yang SMP, SMA itu sudah kayak suami istri sudah.
manggil ayang-ayang, manggil ini. 3 suruh nikah, belum cukup umur katanya. Nah belum, katur umurnya 19 tahun. Nah ini repot. Ya sepertinya ya sudah nikahkan di bawah tangan agar dia nggak maksiat lagi, agar dia tidak berdosa lagi. Ya itu penting zaman sekarang. Kenapa? Kalau itu dibiarkan tidak tidak dinikahkan, maka orang tua keduanya yang ngerti mereka ini berpacaran dosa terus. Karena kewajiban orang tua itu untuk anak sampai dia nikah. Itu kalau pernah perempuan. Sampai dia nikah selesai. Kalau untuk anak laki nafkah ya. Kalau untuk nafkah anak laki-laki saya balik. Tapi memperhatikan dia bagaimana ibadahnya itu sampai nikah. Karena itulah sebagian salaf banyak yang menikahkan putranya itu sebelum 20 sudah nikah. Sudah nikah. Ya. Kebanyakan seperti itu saya perhatikan. Nah, guru saya anaknya umur 18 laki-laki. Langsung nikahkan sudah. Kenapa? Karena zaman sekarang ya, itu pergaulan ini sangat sulit untuk dijaga. Jangankan yang masih single, yang sudah nikah kalau masih aja pacaran. Yang sudah nikah masih aja pacaran sama teman kantor lah, sama konsumen macam-macam sudah. Namanya orang berbuat jahat itu banyak cara, setan itu sering seperti itu. Ini yang ada halal nih, yang punya halal, apalagi yang nggak punya. Ini loh, sehingga zaman sekarang di antara kebaikan zaman sekarang itu nikah dini. Nikah dini. Kalau memang sudah istilahnya dia ada kerja, ya dilihat kalau malam itu teleponan malam-malam lama, oh berarti sudah ada yang diincar, langsung sudah pasangkan sudah. Kalau dia nggak mau, berarti putus. Kalau nggak mau putus, berarti Anda main-main. Kamu main-main berarti. Kalau serius langsung, abah yang mintakan ayo. Itu harus seperti itu. Orang tua. Kalau enggak dia dapat dosa terus. Dia di masjid berzikir, astagfirullah. Oh, tapi dosa ngalir. Dosa ngalir. Dia hadir pengajian dosa ngalir. Padahal dia nggak berbuat dosa. Anaknya yang model gini yang bikin dia dosa. Anaknya yang bikin dia dosa. Hati-hati. Ya, dan ini hukum dari Allah Ta'ala. Anda setuju nggak setuju itu yang terjadi. Ya, banyak nanti di akhir itu orang komplain. Komplain apa? Komplain amalnya dia ini kok banyak dosanya. Komplain. Allah Ta'ala berfirman, wa qalu apa ya? Ma li hadzal kitabi la yughadiru shaghiratan menjawab kepada keluarga seperti itu. Ya. Sehingga kalau memang melihat gelagat anak itu sudah kepada lawan jenis sudah ini, atau temannya adik serigala rumah ini sudah, tanya secara serius, kamu niat apa enggak? Kalau enggak niat pisah, enggak usah. Kalau niat ayo. Oh dia belum mapan Ustaz, tanggung jawab Anda, nafkahi dulu dia. Kenapa? Karena Anda tidak bisa menjaganya. Anda nggak bisa mendidik dia, sehingga ketika dia pacaran itu kesalahan Anda. Kenapa? Karena pendidikan Anda ini yang bikin kayak gitu. Berarti tanggung jawab Anda ya sudah harus nikah. Biaya gampang, abah urusan. Setelah dia nikah baru ajari kerja sampai dia bisa nafkah istrinya. Ini seperti itu tanggung jawab di akhirat. Berat, berat ya.
ini, yaitu perempuan yang belum balik dan perempuan yang menopause. Termasuk menopause, perempuan yang nggak pernah haid dari bayi. Dari dulu nggak pernah haid. Ini ada ya. Dan itu termasuk keistimewaan. Kenapa? Karena dia nggak pernah libur sholat. Nggak pernah libur sholat. Setiap bulan rata-rata perempuan libur sholat. Tiap bulan rata-rata perempuan libur sholat. Tapi ini dia nggak pernah haid. Makanya seperti ini dia sama untuk kalau dicerai itu 3 bulan hitungan iddahnya, bukan 3 hari suci. Ya. Pengajian perempuan bisa bubar. Cuman seperti itu hakikatnya. Ketika sang perempuan itu nganggap suami saya harus melirik saya saja, nggak boleh dia minta nikah yang lain. Nah ini nggak bisa. Sehingga ketika suami itu menikah dengan yang lain, tahu-tahu dia minta dicerai, dia minta cerai, saya cerai, itu nggak boleh, dosa. Karena nggak ada alasan syar'i dalam hal itu, kecuali gara-gara dia nikah 2, nafkah berkurang, atau anak-anak dia tidak dibutuhkan lagi, ini nggak apa-apa. Berarti ini suami nggak bisa dia adil. Dia nggak boleh nikah 2 kalau nggak adil, nggak boleh. Tapi kalau jatah tetap, jatah tetap seperti biasa jatahnya, nggak berkurang sedikit pun, bahkan ditambahi. Nah, cuman ini juga dapat, maka tidak masalah, nggak ada yang terdolimi. Itulah apa namanya, sering kita sampaikan, suami itu usahakan ya, jangan memberikan gaji seluruh ke istri. Kalau kasih nafkah, nafkah itu yang penting cukup untuk dia makan, ya, pakaian, kemudian kesehatan, alat bersih badan, cukup. Jangan suka semuanya. Kenapa? Karena pemimpin itu dia yang megang kendali. Kata Nabi, maaflah kaumun walau amrohum imra'atan. Tidak mungkin beruntung suatu kelompok manusia yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan. Ya Pak, ya istri maksudnya. Biar istri yang megang kendali, repot Pak. Sampai harusnya pemimpin jadi yang ngikut. Gak baik. Dalam fikih gak baik seperti itu. Ya. Bahkan di dalam hadis disebutkan di antara 15 penyebab turunnya bala, salah satunya apa? Patuhnya suami ke istri. Patuh terus ini. Itu turunnya bala, ini penyebab turun bala nih orang. Kalau patuh terus, itu penyebab turunnya bala. Dalam hadis disebutkan. Kata Nabi, kalau umatku melakukan 15 perkara ini, halal bala turun. Di antaranya apa? Ta'atur rajul zaujatah.
patuhnya seorang laki-laki kepada istrinya. Ya. Yang parah lagi malah sesuai aturan syariat, bid'i yang nggak sesuai. Sunni sah nggak dapat dosa, bid'i sah tapi berdosa. Pembagian yang ketiga, untuk jadi penghulu itu apakah boleh siapa saja gitu untuk menyatakan teman ya kan sudah mengucapkan cerai tapi kita mau mengembalikan dia jadi teman sebagai penghulu. iya. Aslinya istilah penghulu itu, ya kalau dalam bab nikah itu wali hakim. Selama ada wali asli, nggak berhak wali hakim nikahkan. Nggak, selama masih ada wali aslinya, ayahnya perempuan tadi, kakeknya, saudaranya, nggak ada hak wali hakim nikahkan. Penghulu nggak ada hak. Adapun hadirnya penghulu setiap pernikahan, dia cuma petugas catat saja. Petugas catat. Tapi wali aslinya, ya ayahnya perempuan itu atau kakeknya yang sudah kita sebutkan bab wali dulu ya. Seperti itu. Jadi penghulu nggak bisa sembarangan. Dan wali hakim itu wali yang diangkat pemerintah di suatu daerah. Karena dia perwakilan dari presiden. Kan lama presiden turun langsung dinikahkan kan. Tapi dia punya perwakilan. Nah perwakilan itu menjadi wali itu sah karena dia wakilnya pimpinan tertinggi. Nggak apa-apa. Nah, dia nggak bisa sembarangan. Cuman bagi wali asli boleh taukil. Taukil ini ke siapapun boleh. Yang penting orang itu bisa punya syarat wilayah, syarat wali bisa. Ya, contoh ke seorang ustadz. Ustadz, saya mau mewakilkan pernikahan putri saya ke sampean. Itu tidak apa-apa. Asal ustadz tadi lengkap syarat-syarat menjadi wali. Apa itu? Laki-laki. Kemudian dia adil, nggak pernah dosa besar. Ya. Kemudian ada syaratnya disebutkan ya, yang sudah kita lewati itu, balik, berakal, nah itu boleh siapapun. Yang penting syaratnya lengkap. Ya, kalau ke orang yang nggak ngerti kita dia orang baik apa enggak sah jadikan wakil, nggak boleh. Harus yang benar-benar. Walaupun secara dohir
Dia nggak pernah dosa besar secara dohir nih. Tapi nggak tahu saya Ustaz, di rumahnya saya nggak tahu kayak apa dia. Yang penting dohirnya baik, bismillah. Dohirnya baik, ya imam masjid, guru, ustadz, itu silahkan. Tapi kalau dohirnya aja nggak baik, ini jarang sholat, oh udah bisa Pak jadi taukil wali ke situ nggak bisa. Ya, tapi kalau wali penghulu, nah ini, kalau penghulu, walaupun dia jarang sholat, sah nikahnya. Tapi bukan ditaukil ya, karena nggak ada wali lagi. Dari keluarganya nggak ada, dia sebatang kara perempuan ini, nggak punya wali. Maka yang nikahkan pasti wali hakim. Wali hakimnya jarang sholat, tetap sah. Kenapa? Karena dia wakilnya pemimpin tertinggi. Ya itu bedanya. Kalau wali hakim walaupun fasik, sini senang teler wali hakim. Innalillahi wali hakim senang teler. Hukumnya sah tetap. Karena dia menikahkan dengan kewilayah, karena dia menjadi petugas, bukan karena dia wali keluarga daripada perempuan tadi. Itu sah. Tapi kalau wali yang dari keluarga wajib adil. Adil ini enggak boleh dosa besar, ya seperti itu. Yang lain? Tadi kan disampaikan oleh Ustaz terkait dengan masalah pembicaraan, mungkin apakah itu disengaja atau tidak disengaja karena emosi. Terkadang tadi kami yang berhak mengeluarkan cerai itu kan seorang laki-laki. Nah, di saat laki-laki itu berkata, mungkin katakanlah kita sudah cari hidup masing-masing aja, mungkin apakah itu bisa dikatakan mungkin bisa dikatakan cerai atau tidak. Nah, kalau memang itu bisa dikatakan, bagaimana kita untuk memperbaiki ini? Kita kan belum tahu Ustaz terkait dengan fikih yang disampaikan oleh Ustaz. Namanya manusia kadang-kadang punya emosional kan tidak bisa terkendalikan, padahal niat hati sebenarnya tidak ada, tapi karena mungkin emosi yang tidak bisa terkendali, bahasa-bahasa yang seperti itu kadang-kadang keluar tanpa disadari itu Ustaz. Bagaimana untuk selanjutnya gitu dalam hal kalau toh itu memang bahasa ini kan merupakan salah satu ucapan yang mungkin bisa dikatakan sah secara atau tidak, ya itu kita tergantung gitu kan pada apa yang kita sampaikan, diucapkan apa yang kita ucapkan gitu. Ya seperti itu, perlu niat ya. Kalau dia nggak niat cerai nggak jadi. Dan kalau sudah nggak jadi nggak perlu rujuk, nggak jadi, nggak jatuh. Ya jadi nggak perlu rujuk, karena itu kalimat seperti itu malah lebih ekstreman lagi. Kamu bukan istri saya, itu lebih ekstrim lagi tuh. Kalau cuman tadi masing-masing ini dia biasa sudah. Ya, jadi tidak jadi. Kalau nggak niat. Kalau niat bisa jadi. Ya. Cuman ada kalimat itu bukan kinayah, bukan juga sorry. Bukan kinayah, bukan juga sorry. Contoh, kamu orang lain. Itu walaupun niat cerai nggak. Paham? Kamu orang lain. Itu walaupun nggak niat cerai, dia niat cerai, nggak jadi tetap. Karena itu bukan kalimat kinayah, apalagi sore. Ya, itu tidak masalah. Nah, seperti itu. Cuman ya tadi untuk urusan ucapan jaga, karena banyak orang menyesal setelah terucap. Menyesal itu setelah terucap, ya. Nah, sehingga laki-laki itu kuatnya lelaki ketika dia bisa menahan emosi, padahal dia bisa meluapkannya. Dia bisa meluapkan, tapi dia tahan. Itu laki-laki yang kuat. Dan dia tetap tersenyum walaupun banyak masalah. Ini masalah. Dan guru saya itu pernah. Ya ada ustadz nih datang ke beliau, mukanya sudah merah sampai matanya itu mau nangis. Dan kelihatan uratnya itu karena ada darah tinggi dia. Loh kenapa Ustaz? Ini nggak kuat saya dengan istri saya. Dia ini orangnya pemarah gini-gini. Terus istilahnya saya mau mencerai repot. Karena keluarga adanya dengan keluarga saya itu akrab. Kita ini model-model kayak dijodohkan itu. Mau cerai itu repot sudah. Terus sampean maunya ya apa? Kata yang suami ini, semoga nggak panjang umur dia.
Langsung guru saya bilang Al-Fatihah. Itu seminggu meninggal. Nah, guru saya istilahnya langsung Al-Fatihah jadi. Oh ya hati-hati ya sudah. Beliau ya pesannya apa maksudnya? Al-Fatihah. Jadi langsung. Ini seminggu meninggal. Ini repot lagi nih. Subhanallah ya. Setelah 2 minggu dia nikah lagi. Belum seminggu datang lagi ke guru saya. Aduh Beb, ini lemot betul Beb. Yang pertama pemarah ini lemot betul orangnya. Ya seperti itu kata guru saya. Jodoh itu memang Allah pilih dari miliaran perempuan yang cocok dengan Anda. Apa artinya cocok? Yang bisa membuat Anda ini lebih dewasa. Pasangan seperti itu. Mau Anda siapapun, pasangan itu kalau sudah jodoh, itu serasi itu bukan berarti serasi itu sama giatnya. Kadang yang giat dapat yang malas. Anda pemurah dapat yang pelit. Karena siang malam itu harus serasi. Harus serasi. Jadi itu saling melengkapi itu di situ. Kalau sama-sama baik ya nggak ada ujian, Pak. Ujian itu ketika ada yang baik, ada yang nggak baik. Ibadahnya itu di situ. Berpasangan itu di situ ibadahnya. Istri Anda bersabar nerima Anda bersabar nerima istri Anda. Itu namanya jodoh namanya. Jadi nggak ada jodoh itu harus klop, nggak bisa. Sampai bidadari dia baru meninggal dulu sampai. Kalau selama di dunia itu seperti itu jodoh. Nah, demikian ya. Alhamdulillah, semoga apa yang kita dapat bermanfaat dan semoga keluarga kita diberkahi oleh Allah, jadikan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, sampai kita berkumpul bersama-sama anak istri di surga Allah. Karena amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا انفعنا بما علمتنا. رب علمنا الذي ينفعنا. رب فقهنا وفقه أهلنا وقراباتنا في ديننا. ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما. وارزق الكل حلالا دائما وأخيل أنبياء علماء نهضى بالخير وفق كل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون وقر برضا منك العيون. وقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.